Oleh karena itu, kerangka ini seharusnya tidak dapat melihat ke masa depan. Jadi Yao Yuekong mencibir dan berkata, aku tahu bahwa di matamu klan kaisar adalah semut. Namun, di masa depan, kaisar dari semua pihak akan menganggap Zerg sebagai bencana. Segel di sini ditinggalkan oleh leluhur berkulit hitam, tetapi kaisar dari semua pihak terus memperkuat dan memeliharanya. Alasan kenapa kau mengasingkanmu Zerg daripada memotong akarnya adalah karena nenek moyang kulit hitam tidak bisa membunuhmu. Setidaknya bagi kami, nenek moyang kulit hitam tidak bisa melakukannya puluhan juta tahun yang lalu. Mungkin tebakanku salah, tapi kamu tidak bisa menyangkal bahwa kamu Zerg menyusut di tempat ini, seolah-olah dibesarkan. Sepertinya tidak, memang begitu. Zerg bisa memurnikan alkimia dan harta, dan benang sutra juga bisa digunakan untuk membuat jubah kekaisaran. Bisa dikatakan bahwa seluruh tubuh penuh dengan harta, dan kaisar dari semua pihak akan datang berburu setiap beberapa hari. Hal yang sama berlaku untuk kami. Sejujurnya, kami baru saja menemukan busana brokat surgawi, tetapi dikejar oleh Zerg, dan jatuh ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Medan udara bulan iblis terbuka dan berkata dengan dingin, tapi kita bisa hidup. Setidaknya kita tidak boleh mati dalam pergolakan ruang dan waktu. Tapi jika kita mati, Kaisar Ke, Changman, Kunpeng, serta Putra Bais dan Huaxu, semuanya akan mengira bahwa Zergmu yang melakukannya. Tidak, Zergmu yang melakukannya. Akun ini harus dihitung di kepala Zerg Anda. Yao Yuekong minum seperti guntur. Dia harus menggertak Raja Dewa Zerg. Hal yang bisa dibohongi adalah bahwa kematian mereka harus dihitung di atas kepala Zerg. Faktanya, dalam ruang dan waktu mereka, semua kaisar tahu bahwa mereka didorong ke dalam aliran waktu dan ruang yang bergolak oleh kaisar. Kematian di tangan Raja Dewa Zerg, dan kematian dalam pergolakan ruang dan waktu, adalah sama untuk semua kaisar, dan mereka tidak akan mengetahui kebenaran. Yang disebut kebenaran di masa depan adalah bahwa mereka sudah mati, dan Kaisar Ke hanya akan berpikir bahwa itu karena permaisuri, yang akan menghitung akun ini di Istana Surgawi. Namun, Yao Yuekong sepertinya benar, dan Raja Dewa Zerg tidak menyadari kebenaran ruang dan waktu mereka. Dan kerangka yang dapat menarik mereka keluar dari ruang dan waktu sesuka hati, sepertinya dia tidak menyadarinya. Yao Yuekong berbohong, dan mengubah pengalamannya untuk dikejar oleh Zerg. Hal ini membuat Raja Dewa Zerg ragu. Namun, Yao Yuekong tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak tahu apakah Raja Dewa Zerg benar-benar cemburu. Dia bahkan meragukan kerangka ini. Jika Anda dapat menarik mereka keluar dari ruang dan waktu, maka Anda memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Pada saat ini, kerangka hanya mencibir tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemungkinan besar, mereka hanya menunggu mereka untuk mengeluarkan berita berguna. Namun, Yao Yuekong tidak bodoh, dan terus berteriak dengan dingin. Bolehkah saya memberitahu Anda bahwa masa depan kita saat ini adalah saat pertarungan kaisar, dan pertarungan kaisar ini diprovokasi oleh klan Kaisar Ke. Setelah puluhan juta tahun, tata letak Zerg Anda hampir sama, tetapi tidak cukup untuk menghancurkan kapal dan menenggelamkan kapal. Anda perlu bekerja sama di dalam dan di luar. Jika kami mati di tanganmu hari ini, apakah menurutmu Kaisar Ke akan bersedia bergabung dengan Zergmu? Raja Dewa Zerg terdiam. Dia menatap Yao Yuekong untuk waktu yang lama, sepertinya menyimpulkan apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah. Meskipun yang disebut masa depan hanyalah kata sampingan dari Yao Yuekong, hampir sama, dia ingin melakukan ini. Namun, Yao Yuekong masih penuh kecemasan, terutama ketika Raja Dewa Zerg mendengar darinya bahwa para kaisar dari berbagai kaisar mengambil keturunannya sebagai mangsa di penangkaran dan memburu mereka dari waktu ke waktu. Terlepas dari hal semacam ini, Raja Dewa Zerg sendiri dapat meramalkannya. Tetapi mendengarkan Yao Yuekong secara pribadi mengatakannya, orang dapat membayangkan betapa marahnya itu. Kaisar, sekelompok semut itu. Beraninya kamu memburu keturunan raja ini. Ah, tanda seru. Tanda seru. Raja ini ingin membunuh. Untuk membunuh semut-semut itu. Biarkan mereka mengerti bahwa mereka adalah semut. Raja Dewa Zerg histeris, tetapi dia tampak tidak kompeten dan marah. Bagaimanapun, masa depan Zerg bukan disebabkan oleh Yao Yuekong. Dan membunuh Yao Yuekong tidak akan mengubahnya. Bahkan jika Yao Yuekong hanya mengatakan kebenaran tentang masa depan, bahkan jika dia tidak mengatakannya, Raja Dewa Ras Zerg sendiri dapat meramalkan bahwa bahkan dia, yang baru saja dibuang, akan memahaminya. Meskipun Raja Dewa terluka parah, itu masih cukup untuk menghancurkan langit dan bumi di bawah amarahnya. Tetapi Raja Dewa Zerzu takut terlalu banyak gerakan yang akan membuat leluhur hitam menyadari hal ini, dan akhirnya miliknya wajah jatuh. Hati Yao Yuekong bergetar. Dan Qin Yichen di lengan bajunya juga berkeringat dingin. Seolah-olah Raja Zerg yang cacat itu memiliki wajah yang suram. Gambar ini terlalu menakutkan. Hari ini, Qin Yichen dan kerumunan merasakan ketakutan tanpa kompromi. Pertama, mereka mengeluarkan kerangka mereka, dan Raja Dewa Zerg yang rusak dan marah. Raja Dewa Zerg tampak damai, dan dia menekan niat membunuh.
yang membuat Yao Yue Kong akhirnya berani menarik napas lega. Tetapi pada saat Yao Yue Kong menghela nafas lega, dia melihat tulang sayap tiba-tiba menyerangnya lagi, dan kali ini kecepatannya sangat cepat. Bagaimanapun, Raja Dewa adalah Raja Dewa. Ketika paku itu menyerang, Yao Yue Kong merasa bahwa semua taoismenya tidak berguna, dan satu-satunya hasil yang bisa dia lihat adalah bahwa paku itu menembus jalan. Pemberontakan Raja Dewa Zerg tidak terduga bagi semua orang. Putri Wenxing sudah bodoh. Dia baru saja digertak. Qin Yichen juga tidak terbayangkan. Mereka yakin bahwa Raja Dewa Zerg telah menekan niat membunuhnya. Tetapi pada saat ini, niat membunuh Raja Zerg dihidupkan kembali. Seolah-olah itu hanya ular berbisa yang menyingkirkan taringnya, hanya untuk membuat pukulan yang lebih mudah dilakukan. Ledakan. Iblis Yue Kong langsung menembus tubuh dan diangkat ke udara oleh tulang sayap. Meskipun Raja Dewa Ras Zerg mendongak, dia tampak seperti cobaan. Ingin menggertak raja ini? Sekalipun apa yang kamu katakan itu benar. Berapa banyak semut yang mengaku sebagai kaisar di surga kaisar? Mengapa raja ini bergabung denganmu? Kalian semut, semua berani memburu keturunan raja ini. Biarpun kalian harus menahan nada ini dan bergabung dengan semut. Raja ini juga punya pilihan. Masih kaisar? Mengapa raja ini tidak berdiri di sisi kaisar saat ini? Yao Yue Kong tersedak di udara, dan semua orang di lengan bajunya tampak pucat. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen menjulurkan kepalanya dan menatap Raja Dewa Zerg. Mengapa? Karena Kaisar Cao Tian adalah murid dari leluhur hitam. Apa katamu? Tanda seru. Raja Dewa Zerg tercengang. Dia sepertinya telah ditikam. Tapi dia masih ketakutan. Semut ini datang dari masa depan, dan kebohongan bisa dibuat sesuka hati. Namun, Qin Yichen dan Yao Yue Kong mencibir seperti sebelumnya, tetapi dengan lebih percaya diri. Mengapa kamu membohongi diri sendiri? Pikirkanlah, kamu harus tahu bahwa saudara Yue Kong dan putra Bai Ze adalah teman. Jika Kaisar Cao Tian bukan murid leluhur hitam, kali ini hanya perjuangan kaisar biasa. Mengapa saudara Yue Kong bergabung dengan kita? Lady Daoro. Ini dia. Murid langsung permaisuri Huaxu. Jika Kaisar Cao Tian bukan murid leluhur kulit hitam, mengapa permaisuri Huaxu mengirimnya untuk menemui kita? Dengan teriakan dingin, Raja Dewa Ras Zerg tercengang. Pipinya yang sepertinya telah dibakar oleh jeruk nipis menjadi rumit untuk waktu yang lama sebelum dia melempar Demon Yue Kong ke bawah. Kali ini, niat membunuhnya benar-benar diatasi. Kaisar masa depan adalah murid leluhur kulit hitam.